Kiranya Natal kali ini mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan pengertian yang baru buat kita. Baik, saya izin share dulu. Tema saya pagi ini adalah Unlimited Faith atau iman tanpa batas. Ya. Saya mulai dengan kisah tentang Wilma Rudolph. Ya. Jadi sejarah mencatat pada Olimpiade tahun 1960, Wilma Glodian Rudolph, seorang wanita kulit hitam pertama yang pernah menderita polio dan lumpuh, akhirnya menjadi juara Olimpiade dan memenangkan 3 medali emas sekaligus dalam satu waktu di lintasan lari 100 meter, 200 meter, dan estafet 400 meter, dan menjadi wanita tercepat di dunia dalam lintasan lari. Dia dikenal sebagai The Tennessee Tornado. Ya, Wilma Rudolph ini lahir dari keluarga yang sangat miskin 23 Juni 1940 di Tennessee, USA. Anak ke-20 dari 22 bersaudara. Bayangkan saudara, anak ke-20 dari 22 bersaudara. Saya aja anak ke-11 dari 12 bersaudara dalam satu ayah. Itu kayaknya udah banyak banget gitu ya. Ini anak ke-20 dari 22 bersaudara. Nah, ayahnya hanya seorang porter kereta api, ya, kuli angkut barang di kereta api, dan ibunya hanya tukang masak dan cuci baju tetangga. Hidup mereka benar-benar miskin. Nah, saat usia 4 tahun, ia menderita radang paru-paru dan demam tinggi yang menyebabkan kakinya lumpuh karena polio. Orang tuanya nggak mampu membeli obat karena waktu itu Amerika masih ada rasialisme yang membuat orang kulit hitam mendapatkan perlakuan buruk dalam kesehatan dan pendidikan. Akhirnya ia harus menggunakan kruk atau penyangga atau tongkat penyangga, dan dokter menyatakan bahwa kakinya akan lumpuh selamanya, divonis dokter lumpuh selamanya. Tetapi ibunya terus berdoa kepada Tuhan, memberi keyakinan pada Wilma bahwa ia pasti normal kembali. Nah, di saat yang buruk, kakinya yang lumpuh semakin mengecil dan hanya terjuntai ke bawah ya. Tak bereaksi apapun. Namun Wilma terus mengucapkan kata-kata iman dan berkata, "Aku akan menjadi wanita tercepat di dunia di lintasan lari." Dan ia terus mencoba berdiri walaupun sudah ribuan kali ia mencoba dan jatuh. Ia tak menyerah. Pada usia 9 tahun, ia nekat melanggar nasihat dokter. Dia membuang tongkatnya, melakukan langkah pertama yang menurut dokter tak akan pernah dapat dilakukannya. Selama 3 tahun, ia terus mencoba lagi untuk melangkah, berjalan dan berlari. Dan akhirnya pada usia 13 tahun, ia memberanikan diri mengikuti lomba lari pertama kalinya dan menjadi peserta satu-satunya yang berkaki tak sempurna. Udah pasti ia kalah, tetapi Wilma terus melaju. Ia terus bertanding di ratusan lomba dan mengalami ratusan kekalahan. Hingga suatu hari ia berhasil menang lomba lari dalam satu kejuaraan provinsi yang membuatnya berhasil meraih beasiswa di Tennessee State University dan mempertemukannya dengan seorang pelatih atletik bernama Ed Temple. Nah, dari sini dilatih oleh Ed Temple, ya, dia akhirnya bisa berlari dengan cepat. Dia masuk tim Olimpiade Amerika ya waktu itu ya, dan kemudian dia berhasil meraih 3 medali sekaligus ya. Dia mengalahkan saingan terberatnya dari Jerman waktu itu, pelari dari Jerman ya. Dia mendapatkan 3 medali sekaligus, 100 meter, 200 meter, dan estafet 400 meter, dan dia dijuluki The Tennessee Tornado. Nah, pengalaman Wilma Rudolph ini kiranya menginspirasi kita pagi hari ini bahwa iman tanpa batas itu melampaui limitasi manusia. Nah, kita baca dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Judulnya biji sesawi dan ragi. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil. Jadi paling itu kata paling itu ya udah paling kecil ya, yang terkecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh
sesawi itu lebih besar ya. Tadi yang paling kecil ini lebih besar daripada sayuran yang lain ya. Paling besar, dari paling kecil paling besar. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, Yesus bercerita ya tentang biji sesawi ya, dari yang terkecil bisa menjadi yang terbesar ya. Jadi Yesus sedang mengajar di sini tentang hal kerajaan surga. Nah, pada kali kesempatan kedua Yesus juga menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Di Matius 17 ayat 19 sampai 21 dikatakan kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, jadi yang terkecil, ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini atau jenis ketidakpercayaan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi sekali lagi Yesus bicara biji sesawi, ya, iman biji sesawi. Nah, kita mau lihat fakta tentang biji sesawi, ya. Biji sesawi berasal dari 3 jenis tanaman yang berbeda. Ada biji sesawi hitam atau nigra, biji sesawi Indian berwarna coklat atau junsea, dan biji sesawi putih atau kuning, itu hirta atau sinabis alba, ya. Diameter biji sesawi kurang dari 1 mm. Apabila biji-biji itu ditempatkan dalam botol, maka kita dapat memperkirakan seberapa besarnya. Ini botolnya kecil sebenarnya karena saya perbesar aja di dalam PowerPoint ya. Biji sesawi biasa dipakai sebagai bahan penyedap makanan. Di bagian benua Indian, biji sesawi bahkan langsung digoreng pada minyak. Biji-biji itu cepat masak dalam minyak dan meletus, menebarkan aroma dan rasa sedap pada minyak. Nah, biji sesawi mengandung berbagai macam vitamin. A, tiamin atau B1, riboflavin atau vitamin B2, niacin, vitamin B3, B6, folat, vitamin B9, B12, C, E, dan K. Juga mengandung protein, energi, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, potasium, sodium, zinc, dan lain-lain. Jadi kalau Yesus memberi mengangkat satu tema atau sebuah perumpamaan ya, itu dia mengambil sesuatu yang baik ya. Nah, dalam hal ini adalah biji sesawi. Nah, kita bisa lihat gambarannya biji sesawi itu benar-benar kecil sekali, 1 mm. Ya. Kita lihat proses perubahan atau transformasi tadi ya, Tuhan Yesus katakan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Sesuai Matius 13 ayat 23 sampai 33. Di sini ada gambaran sebelum ya, biji sesawi waktu masih jadi biji sesawi ya. Dan sesudah ya, potensi terbaiknya dia, pohon sesawi. Ya, saya juga nggak tahu ya apakah hidup di Indonesia pohon sesawi ya. Tetapi ini yang saya googling, saya dapat pohon sesawi itu besarnya seperti ini ya. Dari biji sesawi yang kecil menjadi pohon sesawi yang besar seperti itu. Bahkan tadi Tuhan Yesus bilang burung-burung bisa bernaung di situ. Ya, saya percaya pohon sesawi ini benar-benar pohon yang besar ya kalau lihat gambarannya seperti itu ya. Nah, juga ada ragi ya, akhirnya menjadi roti sesudahnya. Nah, di sini catatan saya adalah iman bertumbuh dan berkembang seturut dengan perjalanan dan pertumbuhan manusia rohani kita. Nah, iman yang beroleh kekuatan, pertumbuhan berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar, baik melalui perenungan pribadi, melalui morning chapel, saya catat sini, melalui kesaksian-kesaksian yang kita dengar, melalui ibadah kita hari Minggu, makanya jangan jauhkan diri dari ibadah, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui pujian penyembahan yang kita lakukan, melalui membaca buku rohani, ikut serta dalam pelayanan, dan seterusnya. Itu adalah sarana-sarana pertumbuhan iman yang Tuhan berikan, yang menjadi fasilitas buat kita, yang menjadi satu privilege untuk kita terlibat di dalamnya, untuk mengembangkan semua potensi terbaik kita.
Dari biji sesawi yang kecil itu, yang paling kecil, menjadi pohon sesawi yang terbesar di antara semua pohon sayuran, kata Tuhan Yesus ya. Nah, saya kembali pengertian iman ya. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu adalah dasar, iman adalah dasar, iman adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan justru bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari yang belum kita lihat atau tidak kita lihat. Ya. Ibrani 11 ayat 6 juga berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini adalah pengertian iman kita. Dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Nah, iman adalah nilai tukar kerajaan Allah. Oleh iman kita diselamatkan, oleh iman kita menerima kepenuhan janji Allah. Nah, kalau bicara iman, ya kita bicara tentang hal-hal ini, ya korelasinya, keterkaitannya. Bicara tentang iman, kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Iman tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Tuhan, di mana Dia never absent, ya tidak pernah lalai, tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan kita ada di dalam diri kita, ya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ketika kita bicara iman, kita bicara tentang kehadiran Tuhan. Ketika bicara iman, kita juga bicara tentang api, yaitu kuasa, yaitu otoritas yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak Allah. Kita juga bicara tentang mesbah atau komitmen perjanjian kita dengan Tuhan. Ada juga di situ bicara tentang korban, yaitu persembahan kita kepada Tuhan. Bicara juga tentang firman Tuhan atau janji Tuhan yang merupakan berkat buat kita. Ya, jadi setiap kita menerima berkat itu bukan cuma uang ya Bapak Ibu sekalian atau harta ya. Ketika kita menerima firman Tuhan, Daud berkata, itu manis di langit-langit mulutku seperti madu. Itu berkat, itu kekuatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan. Dan juga bicara tentang respon kita untuk memanggil, untuk menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap hal yang kita kerjakan atau lakukan dalam kehidupan kita. Bicara iman juga bicara tentang kesepakatan atau perjanjian yang adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah cara kerja iman. Saya berusaha menyederhanakan, ya. Iman itu mempertemukan atau mengkoneksikan antara kita manusia dengan Tuhan. Iman itu progresif, bertumbuh, berkembang, ya. Tadi biji sesawi menjadi pohon sesawi, ya. Iman berjalan seiringan dengan otoritas dan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Jadi iman berjalan seiringan, ya. Ilustrasinya itu kabel listrik. Bapak Ibu kalau lihat kabel listrik ya, itu kan ada 2 jalur ya. Kalau yang serabut itu ya, itu biasanya kabelnya itu ya kalau nggak putih, ada yang hitam dan merah ya seperti itu ya. Nah, kabel listrik itu saya ilustrasikan itu sinergi 2 bagian ya. Yang sebelah kiri itu otoritas dan kuasa, yang sebelah kanan itu iman. Jadi ada 2 jalur ya. Mengalirkan energi listrik yang dapat menggerakkan mesin atau menyalakan lampu. Jadi iman kita berjalan seiringan dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Ya, tersambung ke stop kontak listrik, maka terjadilah bisa menggerakkan mesin, menyalakan lampu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika iman kita bersatu dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan, berjalan sinergi, maka tidak ada yang dapat dibatasi. Ya, unlimited. Ya, kita bisa melihat perkara-perkara besar terjadi. Nah, ini adalah iman versus tantangan atau masalah. Ya, kalau kita lihat biji sesawi bisa menjadi pohon sesawi. Ya, Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung atau kepada masalah ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ketidakpercayaan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.
Jadi dari ayat ini kita bisa lihat, ya. Tadi Yesus bilang biji sesawi bisa menjadi pohon sesawi. Nah, yang kedua adalah gunung masalah. Ya. Kalau tadi biji sesawi bisa progresif menjadi pohon sesawi, gunung nggak kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Gunung ya gunung aja, gunung nggak ada yang gunung bertumbuh gitu. Ya, saya belum pernah melihat ada gunung yang bertumbuh gitu ya, nggak pernah. Jadi masalah ya di situ-situ aja, di bawah. Ya, ketika iman kita beralih dari biji sesawi bertumbuh menjadi pohon, menjadi pohon, menjadi pohon, menjadi besar, menjadi pohon sesawi, maka kita eskalasi progresif iman kita sudah sebenarnya mengalahkan gunung masalah. Masalah itu ada di bawah. Kita bertumbuh secara progresif dan menjadi pohon sesawi. Itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Jadi saya mencatat di sini, apapun yang Anda alami, itu fakta masa kini. Anda mengalami masalah ekonomi, Anda mungkin mengalami masalah sakit penyakit, apapun juga masalahnya, itu adalah fakta masa kini. Tetapi fakta tidak menentukan hasil akhir perjalanan kita. Imanlah yang menjadi penentu hasil akhir di masa depan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman kita mengalahkan semua masalah. Iman kita itu adalah tools yang Tuhan berikan, ditambah dengan tadi otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan, ya. Dari biji sesawi menjadi pohon sesawi, ya. Katakan dapat memindahkan gunung, kata Yesus, ya. Pindah ke tempat dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yesus yang berkata seperti itu. Ini ada personal guarantee dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya. Karena apa? Karena biji sesawi itu sudah bertumbuh menjadi pohon sesawi, ya. Biji sesawi aja dapat memindahkan gunung masalah, ya. Apalagi pohon sesawi, Bapak Ibu sekalian. Gunungnya tetap di situ-situ aja, ya. Lihat garis linear yang di bawah, gunungnya di situ-situ aja nggak akan bertumbuh. Tetapi iman Bapak Ibu sekalian mengalami progresivitas imannya, mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Itu bisa dibaca dari Matius 13 ayat 32 dan Matius 17 ayat 20 dan 21. Nah, potensi di dalam benih iman. Benih iman berasal dari Allah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka benih iman itu sudah ditaruh di dalam diri kita oleh Tuhan. Sudah ditanamkan benih itu. Nah, benih tidak selamanya menjadi benih. Benih harus pecah dan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Pertumbuhan atau perkembangan iman itu bicara tentang perluasan kapasitas dan manfaat. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan iman itu bicara tentang perluasan kapasitas. Tuhan mau kapasitas kita diperluas, kebermanfaatan kita diperluas. Ya, nah, iman adalah energi pertumbuhan rohani kita. Ya, satu ketika saya jalan-jalan ke daerah Batu, Malang. Di sana daerahnya dingin. Saya ketemu dengan penjual benih pohon ara. Jadi dia jual pohonnya itu di pot-pot gitu ya, pohon ara. Udah berbuah tuh, ada yang berbuah, ada yang masih belum berbuah. Jadi, wah, saya catat nomor teleponnya, sampai Jakarta, saya pesen. Ya, dikirimlah 2 batang pohon ara, ya. 2 batang pohon ara yang kurang lebih 40 cm lah ya. Dikirim ke Jakarta, saya tanam, ya, karena saya bukan petani, jadi saya tanamnya di pot, ya, pot yang ini ya, plastik gitu ya, saya tanam di situ. Nah, saya tanam di situ, ya pohonnya hidup, tetapi ya begitu-begitu aja gitu, ya. Satu ketika driver saya ya, driver keluarga, Tholib, dia melihat pohon itu. Saya bilang, ini pohon ara ini, kalau di agamamu ini namanya pohon tin. Ya. Akhirnya dia punya inisiatif, dipindahkan sama dia ke tanah, ya, di depan rumah, ya, jadi di halaman rumah dia pindahkan tanah masjid. Dan saya terkejut, ya, dia rajin memupuki dan menyirami tanaman itu, ya, pohon ara itu. Pohon aranya jadi besar dan buahnya banyak, daunnya banyak. Nah, dari situ saya belajar, saya melihat, berarti selama ini saya membatasi, ya,
saya membatasi pohon ara itu untuk berbuah dan berkembang tanpa saya sadari. Saya taruh di dalam pot, ya, atau orang mungkin taruh di polybag gitu ya. Itu tanpa sadar kita membatasi, ya, kita mengkerdilkan iman kita tanpa sadar, ya. Jadi ketika ditaruh batang pohon ara itu di tanah, oh dia mencari sumber air, dia bertumbuh dengan luar biasa, carang-carangnya bagus, ya, daun-daunnya juga banyak, buah-buahnya itu, waduh banyak banget, tidak terhitung, ya. Itu sampai ke rumah tetangga, ya. Kadang-kadang tetangga izin minta ambil daunnya, katanya buat obat atau ngambil apa buah-buahnya itu, saya bilang silakan ambil, gitu, ya. Jadi tanpa saya sadari, saya membatasi pohon ara itu untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tanpa kita sadar, kita juga membatasi iman kita untuk bertumbuh. Ya, ketika kita menunda-nunda, ya, untuk masuk dalam pelayanan, ya, sungguhnya itu pelayanan itu adalah media untuk iman kita bertumbuh. Seperti pohon ara, ditaruh di tanah yang subur, ditaruh di tanah yang tepat, dia berbuah dengan baik, dia bertumbuh mencari sumber airnya dengan luar biasa. Ya, kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan kita membatasi diri kita untuk terlibat dalam pelayanan mungkin, mengikuti ibadah mungkin, ya, menunda-nunda hal-hal yang lain yang dapat membatasi iman kita semakin bertumbuh. Nah, Lukas 10 ayat 18 sampai 20 dalam terjemahan The Passion Translation berkata, Yesus menjawab, sementara kamu sedang melayani, aku melihat iblis rebah sampai dia tiba-tiba jatuh dari langit seperti kilat ke tanah. Sekarang kamu mengerti bahwa aku sudah mengimpartasikan kepadamu semua otoritasku untuk menginjak-injak kerajaannya. Maksudnya kerajaan iblis, ya. Kamu akan menginjak-injak setiap setan di depanmu dan mengalahkan setiap kuasa yang dimiliki oleh iblis. Sama sekali tidak ada yang akan dapat membahayakanmu saat kamu berjalan dalam otoritas ini. Namun demikian, sumber sukacitamu yang sebenarnya bukan hanya karena roh ini tunduk kepada otoritasmu, melainkan karena namamu tertulis dalam catatan di surga dan karena kamu adalah milik kerajaan Allah. Inilah sumber otoritasmu yang sesungguhnya. Jadi di sini catatan saya, ingat, sumber otoritas yang Yesus berikan adalah karena kita adalah anak-anak Allah dan milik kerajaan Allah atau property to the kingdom of God. Ya. Jadi Tuhan Yesus dikatakan sudah mengimpartasikan kepada kita semua anak-anaknya otoritas yang Tuhan berikan kepada Yesus, diberikan kepada kita otoritas itu, dan tidak akan ada yang dapat membahayakanmu saat kamu berjalan dalam otoritas ini. Bahkan dikatakan kita akan mengalahkan setiap kuasa yang dimiliki oleh iblis. Ya, jangankan sakit penyakit, ya, semua masalah, masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, apapun masalahnya, you name it, ya, Tuhan telah memberikan otoritas untuk kita menang atas semuanya itu. Ya. Nah, saya mempelajari tentang pesawat tempur tercanggih generasi 5 F-35 Lightning II, ya. Jadi saya memberi ilustrasi seperti gini. Satu pilot yang membawa pesawat tercanggih ini F-35 Lightning II ini, kamu boleh tembak setiap musuh kamu yang kamu temui yang memasuki wilayah negara ini, ya. Terbanglah dia, ya. Tetapi secanggih-canggihnya apapun pesawatnya, ya, kembali Bapak Ibu sekalian, pilotnya itu bernyali atau enggak, ya, punya keberanian atau enggak, ya. Pilotnya itu punya kemampuan yang mumpuni atau tidak untuk menguasai pesawat itu. Jadi kita sudah diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan Yesus. Canggih sekali, ya, seperti pesawat ini, pesawat tempur F-35 Lightning II, ya, generasi kelima. Tetapi bagian kita sebagai pilot, ya, untuk kita menembak musuh, ya, dikasih otoritas dan kuasa, boleh nembak musuh gitu. Tetapi keberanian itu, iman itu bagian yang memang harus kita kembangkan sendiri, ya. Dengan bantuan Tuhan, tentunya dengan bantuan Roh Kudus, ya. Jadi secanggih-canggihnya pesawat tempur ini, ya, kembali lagi kuncinya di pilotnya, ya.
otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kuncinya ada di kita. Ya. Mau nggak kita lakukan? Mau nggak kita keluar sebagai pemenang? Mau nggak kita benar-benar mengambil alih dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita? Beriman dan menyelesaikan setiap masalah kita. God never give you a dream that match your budget. He's not checking your bank account, He's checking your faith. Jadi Tuhan cuman peduli sama iman kita. Ya. Iman kita itu yang menggerakkan hati Allah. Iman kita itu yang membuat perbedaan antara kita dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan. Nah, 3 pertanyaan introspeksi. Yang pertama, apakah saudara masih meragukan iman sebagai tools dari Tuhan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup saudara? Sehingga saudara selalu lemah, selalu mengeluh atas setiap problem yang saudara alami. Ya. Yang kedua, pertanyaan introspeksinya. Apakah saudara tidak tahu cara menang mengatasi masalah dengan iman yang saudara miliki? Ataukah yang ketiga, memasuki tahun baru 2023, apakah saudara masih mau pakai cara-cara lama dalam menyelesaikan permasalahan dan mengabaikan dari menggunakan iman, otoritas, dan kuasa yang sudah Tuhan berikan? Ya. Nah, iman dalam fase kehidupan rohani. Ya. Ada 2, ya, fase pertobatan atau bayi rohani itu iman akan keselamatan. Ketika kita menyadari kematian, kebangkitan Yesus dan penebusan Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah fase pertobatan pertama. Dan fase kedua adalah fase pertumbuhan anak hingga dewasa rohani. Nah, iman akan pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Ada iman akan perlindungan dan penjagaan Tuhan. Ada iman akan penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam melayani kita. Dan iman akan perolehan atau bekerjanya karunia-karunia rohani dalam kehidupan kita. Iman akan kebangkitan dan penghakiman. Iman akan memerintah bersama Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Yohanes 14 ayat 12-14 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah iman dalam fase-fase kehidupan rohani kita. Nah, butuh iman yang besar untuk meraih dan menggenapi janji Allah yang besar. Menghadapi tahun 2023, mari Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan unlimited faith, iman tanpa batas. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa dan otoritas yang Tuhan Yesus berikan. Di dalam tahun 2023 orang-orang berkata tentang uncertainty, bicara tentang krisis, bicara tentang inflation, bicara tentang berbagai hal yang dikatakan gelap pada tahun 2023. Tapi berita baiknya buat kita. Yesaya 60 ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi memang udah ada di dalam Yesaya 60 ayat 2. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu sekalian, justru ini adalah kesempatan buat kita. Tahun depan, ketika kegelapan menutupi bangsa-bangsa, anak-anak Tuhan bersinar dengan luar biasa. Anak-anak Tuhan dikatakan terang Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Jadi saya percaya di tengah kegelapan justru anak-anak Tuhan menjadi center, menjadi terang yang menerangi bangsa-bangsa. Nah, 3 tindakan yang harus kita lakukan. Pertama, sadari bahwa Allah yang besar itu selalu ada bersamamu dan ingin engkau bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, manfaatkan semua sarana yang ada untuk meningkatkan kapasitas iman kita. Baik ibadah, morning chapel, perenungan pribadi, baca buku rohani, pujian penyembahan, bersaksi, ikut dalam pelayanan, hadir dalam kesan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentunya, praktekkan iman. Hadapi setiap masalah dengan iman. Gunakan semua otoritas dan kuasa yang telah Yesus berikan. Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada
yang akan membahayakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa baik. Engkau memberikan kepada kami Tuhan otoritas dan kuasa serta iman Tuhan untuk berjalan di muka bumi, menjadi pemenang di dalam segala hal. Bahkan firman-Mu berkata, kami akan melakukan perkara-perkara besar lebih dari yang Engkau lakukan. Supaya nyata Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan berbeda dari anak-anak dunia. Terima kasih Tuhan. Berikan terus dan bangkitkan terus iman kami. Pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam semua anak-anak-Mu peserta Morning Chapel pada hari ini Tuhan. Supaya menghadapi tahun yang baru di tahun 2023. Kami menjadi terang atas bangsa-bangsa. Dan menjadi pemenang di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan kami semua. Yaitu berkat keberuntungan, kesuksesan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai seluruh kehidupan kami. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Senin.